Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 1 Kretek tahun pelajaran 2020-2021. Ibu sampaikan selamat bergabung dengan sekolah kita yang sangat luar biasa ini. Oke, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengurangan risiko bencana berbasis sekolah. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Ini foto profil saya. Nama saya Murika Wulandari, alamat rumah Gedangan. Kemudian di SMA 1 Kretek saya mengampu pelajaran geografi kelas 10 dan 11 IPS. Mengapa kita perlu membicarakan tentang bencana ya pada sesi MPLS kali ini? Jadi ini didasarkan pada beberapa judul artikel. Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama bahwa sekolah di jantung bencana Yogyakarta. Lalu banjir Yogyakarta, sejumlah sekolah tunda pelaksanaan ujian. Banjir merendam 15 sekolah di Yogyakarta. Nah, jadi ternyata sekolah-sekolah di Jogja itu terletak pada daerah yang rawan bencana, termasuk SMA 1 Kretek. Nih, SMA kita, sekolah kita sebagai sekolah siaga bencana. Lalu mengapa SMA 1 Kretek itu ditetapkan sebagai sekolah siaga bencana? Beberapa alasannya adalah yang pertama, SMA 1 Kretek itu terletak di daerah rawan bencana. Rawan bencana apa? Ya banjir, kemudian gempa bumi, karena kita berada di dekat pantai, maka juga rawan untuk tsunami, seperti itu. Kemudian hampir di semua jenjang kelas itu sudah disisipkan, sudah disampaikan, dimasukkan materi tentang kebencanaan gitu. Sehingga di SMA 1 Kretek itu rutin diadakan workshop yang nantinya diikuti dengan simulasi bencana. Jadi setiap tahun itu ada pelatihannya. Ini untuk definisi sekolah aman bencana sendiri, sekolah siaga bencana. Jadi dalam satu sekolah itu harus memiliki rencana yang matang, mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, agar selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana. Nah, ini di SMA 1 Kretek itu kita sudah ada timnya, sudah ada satgasnya, begitu ya, yang kita nanti tuh akan siap ketika akan terjadi maupun saat terjadi dan sesudah terjadi bencana. Bencana itu apa sih? Bencana itu adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Jadi syarat dikatakan bencana itu adalah peristiwanya ini disebabkan karena faktor alam maupun non-alam, dia mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan terjadi bencana, terjadi gempa bumi di tengah pulau itu tidak ada penduduknya, meskipun gempa buminya 9 magnitudo 9 gitu ya, sangat kuat sekali, karena di sana tidak ada manusianya, ya tidak bisa kita katakan itu sebagai bencana. Itu namanya hanya sebagai bahaya saja, hazard. Kalau bencana itu disaster. Nah, ini siklus penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan yang paling akhir setelah terjadi bencana itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Mitigasi itu untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana alam. Tanggap darurat itu fokus utamanya adalah penyelamatan korban dan memberikan pertolongan pertama, kemudian segera memenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal.
Ini kaitannya nanti dengan logistik ya, minuman dan makanan seperti itu. Rehabilitasi itu untuk membangun sarana prasarana yang mendesak, misalnya jembatan yang menghubungkan dua desa karena dia mendesak, maka harus segera dibangun kembali setelah terjadi bencana. Rekonstruksi, contohnya ini, masjidnya roboh karena gempa bumi, kemudian dibangun lagi. Nah, karena sekolah kita itu adalah sekolah siaga bencana, tentunya ada struktur organisasinya. Siapa saja? Ada tim inti. Tim inti di sini ada pelindung atau penanggung jawab, ada ketuanya itu Bu Sofia Isniati, kemudian ada sekretaris dan ada juga bendahara. Nah, kalau Bu Rika itu masuknya sebagai sekretaris di sini bersama Pak Zukrianto. Kemudian satgas-satgasnya ada peringatan dini, dia tugasnya nanti membunyikan sirine sebagai EWS, Early Warning System, ketika terjadi bencana. Lalu satgas evakuasi dan penyelamatan, dan satgas pertolongan pertama. Lalu satgas logistik, urusannya di makanan dan minuman, nanti menyediakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi. Kemudian komunikasi dan data informasi, dia tugasnya menghimpun data. Misalnya ada gempa bumi besar, kamu sedang belajar di kelas, kemudian ada korban yang luka, ada korban yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, itu nanti yang menghimpun datanya adalah Satgas Komunikasi dan Data Informasi. Lalu yang terakhir ada Satgas Keamanan. Jadi tim-timnya ini anggotanya terdiri dari siapa saja sih? Utamanya ini adalah terdiri dari guru, nanti kemudian dibantu juga dengan siswa gitu. Lalu program-programnya apa saja? Program SSB di SMA 1 Kretek itu, yang pertama peningkatan kapasitas SDM. Ini dengan ada workshop, lalu peningkatan kapasitas fisik, sarana dan prasarana. Kemudian memasukkan PRB dalam program sekolah. Contohnya tadi, pengurangan resiko bencana itu dimasukkan dalam materi-materi pelajaran. Ini foto-fotonya, peningkatan kapasitas SDM. Yang pertama, pembentukan siswa siaga bencana tingkat kelas dan sekolah. Jadi setiap tahun itu ada pembentukan. Ibu tunggu ya, besok kamu masuk di tim ini, begitu. Setelah dibentuk timnya, kemudian ada diklat, lalu yang terakhir itu ada simulasi. Kita sudah pernah melakukan simulasi siaga bencana ya. Gempa bumi sudah pernah, kebakaran juga sudah pernah, dan juga simulasi-simulasi bencana yang lain. Simulasi di SMA 1 Kretek itu langsung didampingi oleh BPBD Kabupaten Bantul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pembuatan mading. Ini pembuatan mural kebencanaan oleh siswa. Jadi besok kalau kamu sudah masuk kelas, sudah masuk sekolah seperti biasa, itu nanti di bagian belakang sini, di bagian belakang ruang kelasmu itu biasanya nanti di dinding ada gambar-gambar tentang bencana. Nah, ini mural-mural yang memang yang menggambar, yang mendesain itu adalah siswa sendiri, siswa langsung gitu. Kakak-kakak kelasmu dulu. Nih, contohnya ada tentang gunung meletus, ada tentang tsunami gitu. Lalu ada brosurnya. Peningkatan kapasitas fisik itu penyempurnaan jalur evakuasi, pembuatan pintu darurat. Ini kalau kamu lihat dari sebelah timur, di dekat lapangan itu ada pintu yang hijau-hijau ini adalah pintu-pintu darurat. Kapan pintu ini dibuka? Ketika terjadi bencana. Jadi ketika kamu sedang belajar, kemudian tiba-tiba terjadi bencana, itu nanti akan dibuka pintu-pintu ini. Lalu ada jalur-jalur evakuasi. Ini ya sirine tadi untuk early warning system, untuk peringatan dini. Lalu ada sarana P3K, tenda dan HT.
Nah, ini ruang lab IPS kita, ruang SSB. Di dalam ruangan ini kamu bisa belajar banyak sekali tentang kebencanaan, tentang pengurangan risiko bencana. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat untuk kamu semuanya. Ada banyak kekurangan, kesalahan. Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.